Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Bahkan sampai hari ini, oleh karena berkat, kasih, dan karunia-Nya, kita ada sampai hari ini, saudara. Bapak Ibu, kita bersyukur berjumpa kembali dalam siaran online kita makin dekat Tuhan. Biar kiranya siaran ini senantiasa makin membantu kita dekat kepada Allah lewat kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan dan bahkan itu menjadi menuntun perjalanan hidup kita di saat kita membaca dan merenungkannya. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak di surga, terima kasih kami bersyukur pada pagi hari ini kami datang menghampiri Engkau di dalam firman-Mu ya Tuhan untuk kami baca dan kami renungkan. Kami mohon bila Allah Roh Kudus menolong kami sehingga kami bisa memahami pesan Allah, nasihat Tuhan, bimbingan Tuhan, bahkan mungkin teguran dari Allah untuk bagaimana firman ini sungguh-sungguh kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya di tengah dunia ini. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara Tuhan, kita akan membahas satu topik tentang kekuatan dalam kelemahan. Tema ini terangkat dari sebuah surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada umatnya di Korintus Tuhan. Mari kita baca dari 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Jemaat Tuhan yang ada di Korintus, yang dikasih Tuhan, yang dipelihara oleh Tuhan. Paulus menuliskannya dengan begitu indah. Ini menjadi sebuah kesaksian dia, kerinduan dia. Bisa jadi berkat bagi umatnya pada saat itu dan bahkan bagi kita saat ini. 2 Korintus 12:9 berkata demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku berbegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, kalau berbicara tentang apa yang disukai oleh dunia, salah satunya adalah dunia saat ini sangat memuliakan yang namanya kekuatan. Kekuatan fisik tentunya, kekuatan mental, bahkan lebih lagi finansial. Saudara, kita diajarkan bahwa menjadi kuat berarti tidak boleh lemah. Itu kata dunia. Tidak boleh gagal. Dan tidak boleh tampak rapuh. Saudara, namun Alkitab membalikan logika seperti ini. Kalau kita baca baik-baik dalam surat Paulus dalam 2 Korintus 12:9 ini, justru kita menemukan rahasia besar dalam kehidupan rohani. Kekuatan justru muncul ketika kita mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Nah ini saudara. Kekuatan sejati justru muncul ketika kita mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Nah, renungan pagi hari ini saudara mau mengajak kita bersama merenungkan dua hal penting bagi kita. Yang pertama, saudara yang kasih Tuhan, mengakui kelemahan, membuka ruang bagi kuasa Kristus. Saudara, Paulus di dalam suratnya ini mencoba membantu dengan menjelaskan konteks yang ada ketika dia berbicara tentang duri dalam daging yang dialami. Sesuatu yang membuatnya menderita dan dia terbatas. Ia sudah berdoa 3 kali supaya Tuhan mengambil. Tetapi Tuhan menjawab dia demikian. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya apa saudara? Tuhan tidak menghapus kelemahannya. Tetapi Tuhan hadir di tengah kelemahan itu. Nah ini saudara kasih Tuhan. Rahasia dari kehidupan rohani. Tuhan tidak selalu menghilangkan masalah Anda dan saya, masalah kita. Tetapi Tuhan selalu menyertai kita dengan kuasanya di dalamnya. Nah, dalam pandangan manusia, saudara yang kasih Tuhan, kelemahan adalah kegagalan. Tetapi di dalam pandangan Allah, kelemahan adalah ruang bagi kasih karunia bekerja. Sehingga ketika Anda dan saya, kita berhenti bersandar pada diri sendiri, barulah kuasa Kristus bekerja
tanpa batas. Saudara, Paulus mau menyadari bahwa dalam perjalanan hidupnya dan yang dia sharingkan ini kepada umatnya, bahwa selama ia merasa kuat, ia cenderung mengandalkan kemampuannya sendiri. Namun ketika Paulus merasa dia lemah, ia menjadi lebih peka terhadap kehadiran Tuhan. Artinya apa, saudara? Artinya pengakuan akan kelemahan bukan tanda kegagalan ataupun kekalahan, melainkan tanda kerendahan hati yang membuka pintu untuk kuasa ilahi bekerja. Saudara, Tuhan tidak mencari manusia sempurna, tapi Tuhan mencari hati yang mau bergantung kepada Dia. Dalam kelemahan, kita belajar bahwa kekuatan bukanlah hasil usaha manusia, melainkan anugerah dari Allah. Jadi saya mau memberikan sebuah hal yang praktikal untuk kita bagaimana menjalankan poin yang pertama ini. Secara praktisnya saya mau katakan demikian. Saat kita menghadapi situasi yang membuat kita merasa tidak sanggup, entah dalam pekerjaan, entah dalam pelayanan, entah dalam rumah tangga, atau pergumulan batin, berhentilah sejenak untuk berkata, Tuhan, aku tidak mampu tanpa Engkau. Ya, alih-alih kita sebenarnya menolak kelemahan, lalu terimalah sebagai ruang perjumpaan dengan kasih karunia Allah. Saudara, kita perlu membuat sebuah kebiasaan harian hidup kita untuk berdoa dengan singkat kepada Tuhan seperti ini sesungguhnya. Tuhan, kuatkan aku dengan kekuatan-Mu. Nah, ini sudah. Berbeda bukan? Kalau tadi doa kita, Tuhan, aku tidak mampu tanpa Engkau. Seolah-olah kita tidak mengakui kelemahan kita. Tapi marilah kita berdoa dengan berkata, Tuhan, kuatkan aku dengan kekuatan-Mu. Mu-nya di sini adalah Allah. Dengan cara itu kita sedang berlatih diri kita untuk mengalami kuasa Kristus yang nyata di tengah keterbatasan kita. Apa yang kau dan saya ucapkan dalam doa, sesungguhnya itulah yang menjadi sesuatu yang Tuhan dengar, yang barangkali ada yang tidak pas, sehingga kita menunggu sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan hati Tuhan. Berdoalah bahwa kita merindukan kekuatan Tuhan menolong kita. Yang kedua, kasih karunia Tuhan menjadikan kelemahan sebagai alat kesaksian hidup. Saudara, Paulus berkata ketika dia mengucapkan demikian, aku bermegah atas kelemahanku. Paulus sedang menunjukkan sikap yang sebenarnya tampaknya tidak lazim. Ia tidak menyembunyikan kekurangannya, tetapi ini menjadikan bukti betapa besarnya kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Dunia di mana kita tinggal mungkin menilai bahwa keberhasilan adalah hasil kekuatan manusia. Tetapi Paulus menunjukkan bahwa keberhasilan rohani adalah hasil kasih karunia ilahi yang bekerja dalam hidup manusia yang lemah. Dalam banyak kisah Alkitab, sesungguhnya Tuhan memakai orang-orang lemah untuk menunjukkan kuasanya. Musa, misalkan, dia gugup, tetapi diutus untuk berbicara kepada Firaun. Gideon merasa kecil,
tetapi Tuhan memakainya untuk mengalahkan pasukan Midian. Bahkan Yesus Kristus yang menjadi puncak, yang menunjukkan puncak kekuatan Allah melalui salib, simbol kelemahan, penderitaan, dan kerendahan hati. Tapi disitulah kasih karunia Allah dinyatakan dengan sempurna. Artinya jadinya apa, saudara? Kelemahan bukan penghalang bagi kesaksian, tetapi justru sarana bagi Allah untuk dimuliakan. Ketika orang lain melihat bagaimana kita bertahan dalam kesulitan, tetap setia meski sakit, tetap bersyukur meski kehilangan, maka mereka akan melihat kuasa Kristus yang hidup di dalam diri Anda dan saya. Kesaksian terbesar bukan dari orang yang selalu kuat, tetapi dari diri mereka yang tetap percaya walau lemah. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, oleh karena itu dalam kehidupan kita, jadikan setiap pengalaman lemah sebagai kesempatan bersaksi. Jangan malu berbagi pergumulan Anda di hadapan komunitas iman yang mungkin seringkali menjadi kesaksian kita, menjadi penguatan barangkali bagi orang lain. Saat ada yang berkata, aku juga pernah merasakan seperti itu. Kasih karunia Tuhan mengalir melalui persekutuan yang jujur. Mari saudara kasih Tuhan, sesungguhnya perlu kita membangun budaya bukan dengan kita menutupi kelemahan kita, tetapi melainkan memuliakan Tuhan melalui kisah pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita dan kasih karunia Tuhan. Barangkali bukan hanya hal-hal yang tampaknya spektakuler, Anda disembuhkan dari sebuah penyakit, tetapi mungkin dalam pergumulan Anda yang tak terlihat, tak diketahui orang, dan Anda diberikan sebuah kemenangan oleh Tuhan. Yang barangkali peristiwa yang sama dialami oleh orang lain, dan mungkin cerita kita, kesaksian kita, dapat meneguhkan, menguatkan orang lain. Terkadang kesaksian tentang kelemahan kita bisa dianggap remeh dan bodoh dilihat orang. Tetapi mengapa tokoh-tokoh Kristen, Nabi, Rasul, Tuhan izinkan bukan hanya mereka kuat, hebat, tangguh, tapi kelemahan mereka pun tertera, tertulis di Alkitab. Kekurangan mereka, kegagalan mereka, dan sebagainya. Pastilah ada tujuan daripada semua itu. Bukan untuk menghancurkan manusia, bukan juga untuk memuliakan manusia, tetapi kesaksian setiap anak Tuhan, walaupun tampak yang disaksikan sebuah kelemahannya, kalau itu dinyatakan dengan kejujuran dan tujuan yang tulus, yakinlah bahwa Tuhan dimuliakan. Seperti Paulus yang menyaksikan kelemahannya, ternyata justru menjadi penguatan bagi jemaat Tuhan di Korintus. Dan mereka melihat Paulus bukan menjadi seorang yang super tanpa ada kelemahan ataupun kekurangan. Tapi mereka menjumpai Paulus adalah seorang manusia yang sama dengan mereka orang percaya yang lain. Tetapi yang membedakannya, di dalam kelemahan itu ada kuasa Kristus yang bekerja, yang perlu disaksikan bagi banyak orang. Biarlah kiranya Bapak Ibu yang sudah banyak saya yakin mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, jadikanlah itu menjadi sebuah kesaksian yang meninggikan Tuhan. Bahwa Anda pernah ditolong Tuhan, Anda pernah dibangunkan Tuhan, Anda pernah diangkat oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Itu adalah sebuah karunia dari Allah untuk menjadi alat kesaksian memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau adalah Allah yang senang dengan semua kejujuran kami,
atas apa yang kami alami di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa segala apa yang kami alami itu pun atas pengetahuan Engkau dan izin Engkau. Dan kami bersyukur untuk semua itu bisa menjadi alat memuliakan Tuhan walaupun tampak yang kami alami menunjukkan kelemahan kami sebagai manusia. Terima kasih karena di saat kami lemah justru kuasa Allah yang bekerja. Dan kuasa Allah yang bekerja itu bisa menggerakkan, menumbuhkan kami. Biarlah kiranya setiap kami yang punya pengalaman yang barangkali sedang bergumul dan sedang berlangsung pergumulan itu, biarlah kami menang dan bahkan kami mengalami kuasa Allah yang ajaib itu. Terima kasih Yesus. Kau berkati setiap kami umat-Mu yang bekerja. Kau berkati setiap langkah hidup kami. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, biar kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Salam bagi kita semuanya. Shalom.